masalah pedes, kamu punya akun fake nggak? Nggak nyambung sih sebenarnya. Cuma kayak pengen nanya aja. Kenapa banyak orang yang suka punya akun fake gitu atau second account gitu ya? Nggak tahu. Kalau misalnya aku pribadi nggak ada. Kamu yakin nggak ada? Punya 2 account, cuman dua-duanya akan aku. Bukan kayak fake account. Pakai muka dan nama sama. Ya tapi kan akun satunya bisa dipakai buat kepoin orang ya kan? Akun satunya emang nggak aktif sih. Cuman kayak pengen aja gitu. Oh, aku juga nggak ada sih second account. Ya udah, berarti Iya, kita kenapa emang ya? tim nggak punya second account ya? Iya, kayak males gitu. Kayak Satu- hidupnya apa adanya aja gitu. akun satu aja kagak keurus. Kayak bobrok-bobroknya ya udah di situ-situ Tunjukin juga. aja. Kan Iya. di situ aja udah. Gue tunjukin sih. Coba kalian komen dong, Coba. kalau misalnya kalian punya Punya. second account, alasannya apa sih? Gitu. Kenapa tuh kalian punya second account? Apa mau Buron lo ya, kepoin mantan? Apa mau follow-followin siapa gitu? Cepu lo ya. Oh jangan bisa jadi haters. Nah, di depan kayak masuk grup fans, tahu di Iya. belakang, wow. Haters nggak tahu aja second account. Ada nggak? Kalau ada silahkan komen diri kalian siapa, akunnya apa, ID-nya apa. Nah, mau diapain nih? Terus, nah, kapan terakhir kepoin akun orang terus nggak sengaja like gitu? Kalau aku pribadi sih bukannya ngepoin abis itu gak sengaja ke like. Kalau misalnya aku kepoin pasti aku like biasanya. Sengaja. Biar ketahuan. Bukan biar ketahuan sih, biar lebih ke apa ya? Biar begitu deh, kayak ya udah. kayak- Ninggalin jejaknya. Iya, ninggalin jejak biar kayak nggak apa-apa sih, kayak pengen ya biasanya begitu sih. Tapi udah Ninggalin lama jejak. banget itu, kapan terakhir lama nih Biasanya kan kalau orang tuh kalau poin orang kan nggak mau ninggalin jejak, kalau dia ninggalin jejak. Iya, biar kayak gue bisa kepoin lo nih, haha. Pernah nggak kamu komentar julid gitu, rese gitu di komen di akun siapa gitu? Enggak, sebenarnya kayak bukan aku. Bukan. Nah, ini kocak sih. Jadi kayak aku nggak tahu tiba-tiba kayak udah nge-follow beliau ini di Instagram. Terus ngeliat fotonya kayak mukanya kayak aku kira tuh kayak diedit banget, sumpah kayak ini ya fotonya. Nggak bercanda, nggak akan gue jangan dimunculin. Jadi si orang ini mukanya kayak benar-benar diedit banget. Mukanya runcing banget. Iya, yang tajam. Oke. Nggak, tapi kayak nggak terkenal, cuman kayak tiba-tiba aku follow dia follow aku gitu kan, mutualan. Abis itu kayak aduh editannya kenceng banget. Kayak dibalas sama dianya. Nggak, itu emang muka asli kak. Ya, gue kayak Padahal dia habis operasi habis jutaan loh. memang enggak, komennya gini, hidungnya editnya kekecilan, gue bilang gitu. Enggak, itu hidung asli emang katanya. Ih, Asli. soalnya Asli abis dioperasi. iya, hidungnya kayak kacang doang, nggak segini. Anjir kayak kacang. Sumpah kayak abis operasi. Tau nggak sih yang Hidungnya apaan? kayak kecil banget, kayak kalau misalnya Tapi napas tuh emang ngap gitu. Ada sih orang yang, maksudnya aku lihat ya, ada orang yang dioperasi gitu hidungnya. Udah dimancungin nih, udah di sini, tapi pas dilihat loh, kok nggak mancung, malah jatuhnya kayak ditempel terus kayak jadi hidungnya kelihatan hidung aslinya segini, ini tuh tempelan gitu. Oh iya. Kelihatan banget, Iya. ya kan? Coba 3 akun yang pengen follow kamu tuh siapa aja? Yang pengen aku di follow sama dia Sama ya. beliau. Aku pengen banget di follow sama Selena Gomez, sama Ariana Grande, Oke. sama Jessie J. Oke. Oke, ngarep. Kalau aku pengennya Beyonce. Wah. Oh, udah perempuan gila sih, kalau Beyonce itu udah bukan manusia sih kayaknya. Abis itu Tapi aku emang mau keren. Mayang Sari. Mayang Sari. Kenapa? Mayang Sari, tau kan? Tau gak sih Mayang Sari? Nama panjangnya siapa sih? Mayang Sari. Mayang Sari Triad Muju bukan sih? Ah iya benar. Iya gak sih? Mayang Sari nggak tahu, soalnya Mayang Sari tuh icon aja, seorang icon gitu, icon pelakor kan dulu kan. Anjir. Iya kan? Mayang Sari kan dulu pelakor pertama yang salah satu booming. Serem ini, serem Iya sumpah. kan? Kan pada saat itu isunya seperti itu, gua nggak tahu kebenarannya kan, ini allegedly seperti yang diberitakan, cuman gue nggak tahu ini benar atau enggak. Mungkin karena pada saat itu ya, aduh gue ngeri ntar tiba-tiba depan rumah gue ada tukang bakso pakai walkie-talkie tuh. Bujang satu. Ngeri banget. Aduh, hati-hati lu. Abis itu, tapi gue sangat-sangat mengidolakan Mayang Sari, sumpah. Karena Icon aja, kayak sungkem kalau misalnya Mayang Sari lewat gue kayak Legend. iya. terus siapa lagi? Sama satu lagi mau Tatalim. Hah? Tahu Tatalim nggak? Tahu. Tatalim seorang icon juga. Tatalim. Yang ketiga itu Tatalim. Icon apa tuh? Icon apapun itu, soalnya dia bener-bener kayak eye catching gitu. Kayak please Tatalim follow gue. Tatalim adalah seorang icon dengan dandanannya yang dulu tuh yang kayak wow. Iya, sempat heboh juga, bikin heboh. Iya, dan sangat-sangat ikonik itulah.
Kayak itu sih. Nah, kalau misalnya balik lagi ke Instagram kamu ada yang nawar pengen dibeli, kamu jualnya berapa? Gue hitung dulu kali ya, Instagram gue berapa ya? Kayak Tapi kayaknya gue nggak bakal jual deh. Kamu jual nggak? enggak. Enggak kan? Buat apa coba? Mm-mm. Kan itu kayak apa ya? Udah kayak semacam kartu nama, udah Iya, kayak semacam benar. Nah, bridgingannya bagus kan? Bridgingannya bagus kan? Kayak identitas kita gitu ya Iya. kan? Buat apa dia jual? di zaman sekarang kayak pengen kenal sama orang tuh sisa lihat Instagramnya, bisa kelihatan orangnya bagaimana. Sekarang kalau misalnya kita kemana aja gitu, misalnya nanya, oh ini ya Instagramnya apa gitu, pasti Yang nanya Instagramnya apa, Instagramnya apa? bukan nanya kayak mana kartu nama, enggak. Nggak ada. Kalau ditanya kamu lahir jam berapa, enggak. Instagramnya apa? Instagramnya apa? Follow ya? Follow, Iya. gitu. Kak, followan yuk gitu. Mm-mm. Iya. Kalau dulu Facebook ya, Facebook sekarang kayaknya udah lebih ke Instagram. Instagram. Ya karena dari Instagram bisa kelihatan semua muanya. Enggak semua muanya juga tapi sih. tapi sekarang lagi ada yang baru tahu apa Clubhouse. Tapi Clubhouse tuh kayak beda sih, beda jalur sama Instagram sih kalau menurut aku. kamu sering main Clubhouse? Beberapa hari ini soalnya sangat-sangat adiktif sih Clubhouse tuh, gila sih. Kayak bisa seru itu, seru banget soalnya. Nah, aku tuh masih belum nemuin apa sih kayak apa ya Titik nagihnya. nikmatnya. Nagihnya tuh di mana nih main ini? Apa sih? Karena kalau misalnya aku kan emang suka ngobrol ya. Suka ngobrol di sini tuh kan misalnya bisa tukar pikiran sama misalnya kayak Terus ngobrolnya nggak perlu tatap muka lagi ya? iya, Kayak soalnya biar nggak terserah awkward, aja gitu. biar nggak awkward. Nah, dan itu misalnya kayak aku suka masuk room-room yang kayak misalnya lagi ngomongin tentang sosial mediaan. Kayak kemarin aku masuk roomnya, satu room, dari situ yang jadi speakernya ada Prilly. Prilly dia ngomongin tentang kayak segi dia sebagai business owner. Kamu dengerin di situ. Dengerin, tapi diundang juga jadi speaker, cuman nggak tahu mau ngomong apa. Siapa yang undang? Ada pokoknya ada yang ngundang. Nah, di situ ada Rangga juga, ada Prilly. Habis itu banyak dia, ada Yoga Arizona. Habis itu ada Alif Paijo. Itu ngomongin tentang sosmed. Tentang sosmed, tentang skandal-skandal sosmed gitu, Hah? tentang influencer yang digoreng dadakan, paham gak sih? Tentang attitude, pokoknya tentang Digoreng dadakan. Iya, Kayak ada tahu banyak. bulat. Dan jadi kayak kita jadi tukar pikiran antara kayak content creator lain bersama, bahkan ada selebnya, dari segi business owner, dari segi netizennya juga ada gitu, dari segi yang baru muncul juga ada. Jadi kayak buat yang baru muncul, kayak aku nih baru muncul, kayak jadi pelajaran juga sih. Berarti emang nggak boleh gini, nggak boleh gitu, nggak boleh gini, nggak boleh Berarti itu gitu. tuh emang kayak akun buat ngobrol-ngobrol aja. Tukar Iya pikiran nggak sih? dan kayak bikin Oh, evaluasi diri, Cong. Kalau zaman dulu tuh kayak ini nggak sih apa tuh namanya kayak walkie-talkie, bukan walkie-talkie. Yahoo Messenger, YM. Kalau sekarang kan dipakai handphone gitu, terus bisa ngobrolnya bareng-bareng. Kalau itu kan satu-satu. Iya, ini lebih ke rame-rame. Ini lebih ke Iya. webinar sih. Iya, webinar berarti nggak perlu lagi Iya. capek-capek ini ya bikin. Udah di situ aja. Kayak webinar di situ aja. Itu aja Tapi kelar. berbayarnya gimana? Iya, dibikin private berarti. Oh iya benar. Oh pinter banget deh, gue gak kepikiran loh. Itu kan bisa dibikin private. Iya bisa. Terus kayak ya udah berarti harus diundang. Dah, terus kalau Instagram tuh tadi sebagai kayak identitas kita gitu ya. Terus ini kan udah malam nih. Bukan itu pertanyaannya. Bukan ke situ. Kan dari Instagram kita bridgingan. Kalau misalnya, oke, nggak apa-apa, masukin aja. Kalau misalnya apa? Kalau misalnya ada tiba-tiba kayak ketemu orang kayak tiba-tiba ditodong, Kak, follow back dong gitu. Oh, abis itu. Di situ dulu. Oke. Gue pasti gue yang nanya. Itu barusan bridgingan gue ke situ. Itu barusan. Lanjut aja, nggak apa-apa. Lanjut aja. Bukan itu. Ini loh. Kalau misalnya ditodong minta follow back, bakal follow nggak? Atau gimana perasaannya? Minta di fallback sama orang yang nggak kita kenal kan? Entah atau baru kenal gitu. Baru kenal tiba-tiba minta fallback. Kayak gimana? Kalau aku sih gimana ya? Nggak, kalau aku gini. Jadi kalau misalkan memang baru kenal dan emang si orang ini tuh apa ya bakalan berhubungan terus gitu. Kayak Oh, misalnya iya. jadi klien atau Oh iya. apa gitu, pasti dong di fallback Beda, itu walaupun mah nggak kerja. intens ya ngobrolnya, nggak beda. deket gitu, tapi kan pasti di fallback. Tapi kalau misalnya kayak Cuman kayak cuma orang nih misalnya minta foto gitu, foto bareng, oh itu Kak, aku enggak. fallback dong, nggak kan pasti. Enggak kayak ya mana nih? Handphone nggak ada, mana nih? Oh jadi gitu ngelesnya ya? Padahal lagi dipegang. Mana nih?
kalau misalnya aku pribadi. Konsepnya kalau mau minta fallback mungkin orang itu juga bakal mikir nggak sih kayak maksudnya gue minta fallback gue siapa kayak gitu. Ya Gitu emang nggak kita ada hubungan apa gitu aja sih. Kecuali maksudnya- emang balik lagi klien atau Ya apa. kan pasti Kalau klien gua lanjut hajar deh. Hmm. Sampai dia nggak minta fallback gua follow duluan kalau klien mah. atau misalnya keluarganya si klien Oh, iya. gitu. Misalnya nih istrinya Iya pengen jilat-jilat dikit nggak apa-apa lah ya, gitu kan. atau siapa kakaknya gitu kayak itu kan ya udah Iya. gitu. Maksudnya masih satu circle kita gitu, masih berhubungan. Iya. Tapi kalau Intinya pasti kalau kita mau fallback tuh karena itu masih circle kita ya kan? kalau enggak gini misalnya kayak temen nih, kayak baru kenal. Temennya temen. Iya temennya teman baru kenal nih, baru kenalan segala macam. Sebenarnya tanpa harus beliau ini minta follow back misalnya ya. Kita Dan- pasti. dengan lo asik aja gue akan follow back kok gitu. Oh, iya. Paham gak sih? Heeh. Jangan gak usah minta gitu. Kalau misalnya asik gue follow kok gitu, atau enggak konten lo bagus atau konten lo gue suka, gue kan follow kok. Tenang aja gitu tanpa diminta. Karena kalau misalnya aku pribadi tuh aku nggak suka yang kayak di saat udah diminta malah gue jadi males. Paham gak sih? Kayak Yadi nih. Tapi di fallback. Iya, cuman karena Yadi minta terus jadi akunya yang kayak Ya udah terpaksa gitu. enggak, karena kayak dia minta. Awalnya pengen follow kalau misalnya dia nggak minta. Tapi ternyata Tiba-tiba pas itu dok DM masuk, ya minta gue lama banget gue follow backnya. Tapi karena ada satu kejadian yang kayak pokoknya ada satu yang konten atau satu apa atau pas lagi live gue lupa deh. Pokoknya tiba-tiba kayak oh iya dia masuk live bareng dan kalau nggak salah di situ baru aku follow back gitu. karena kayaknya dia berusaha keras banget. Bukan berusaha biar keras di fallback karena ya. karena pas di live itu asik, nah dengan asiknya itu baru deh aku follow back gitu. Jangan diminta gitu. Tapi Mas. habis itu Masih follow kan? masih asik. Hah? Asik sendiri sih dia. Oh, ya di best. Udah Tepuk tangan. sampai di situ. Dah habis itu Kayak udah malam ya, agak-agak Udah ngeri gitu. Nah, bridgingannya ke situ baru. kayak beri Ini apa sih bunyi-bunyi kabel nih? Apa lagi ngapain sih bunyi kabel? kayaknya Rak. Ngapain sih ini? Gua kira ada apaan? Gua kira ada hunter kan di sini. Enggak, tiba-tiba tangannya dia bentar lagi ngerayap ke sini. Ngerayap, jangan gitu. Karena kan kita lagi malam-malam gini ya, takut ada hunter gitu. Pernah nggak sih ada pengalaman mistis gitu? Entah pas kecil. Nah, bridgingannya bagus, Michael. Bagus, Michael. Oh, mantap. Abacil ntar bikinin program ya kalau gitu. Ujung-ujungnya ya. Pernah nggak kamu punya? Kan gue- Sempet ya. Kan aku yang nanya duluan, pernah nggak punya pengalaman mistis? Langsung jawab nih berarti. Jawab saya. Jawab sekarang apa besok? Jadi tunggu aja di komen. Aku pernah sih waktu. Tapi aku tuh pengalaman mistisnya tuh lebih di mimpi. Oke. Jadi kayak dimimpiin terus selama beberapa hari berturut-turut si anak kecil ini muncul di depan gue. Jadi itu bener-bener kalau tidur ngerasa banget tangan gue abis itu kayak begini. Diginiin, Iya, diginiin. jadi kayak aku lagi terus kayak gini gitu kayak Pas tidur, sini gitu. pas tidurnya. Iya, Bangun-bangun. bangun-bangun berasa tangannya kayak habis dipegang gitu. Tapi nggak ada sosoknya tuh nggak gue lihat langsung dengan mata gue, jadi dia tuh selalu munculnya di mimpi. Dan abis itu nggak lama gue ketemu sama temen gue yang ya indigo ya kan. Kenapa Terus dia bilang kamu nggak takut di situ, kamar itu kan Itu kamar siapa? ya. Oh jadi ceritanya nih aku waktu pas awal-awal waktu jalan-jalan itulah, jadi gue tuh sempat tinggal sendirian, jadi nggak sama orang tua gue tinggal sendirian nih, bener-bener sendirian. Akhirnya gue ngekos lah ya kan. Terus ya udah di situ teman gue bilang, lo nggak takut di situ, kamar itu kan ngeri, serem gini. Wah ternyata apa yang diceritain sama dia relate dong sama mimpi gue kemarin-kemarin, Oh, ya oke. kan. Dan sebelumnya ternyata ada orang yang tinggal di situ juga, terus akhirnya pindah gara-gara itu. Ya udah gue nggak lama, gue juga pindah juga di situ. Karena itu tuh bener-bener Sering gitu ya? sering, terus mimpinya sampai yang kayak ketindihan, tau gak sih? Yang gue mau bangun, gak bisa bangun gitu kayak Sesek. kayak udah ngomong Gitu. tapi nggak keluar kata-katanya. Ya udah gitu. Banyak sih di luar itu sebenarnya banyak, cuman itu yang paling berasa. Waktu di rumah juga pernah kayak gitu juga, mimpi juga. Jadi lu Itu mimpi bukan yang kayak ngelihat bener sosoknya enggak, gitu. gue nggak pernah Tapi ngeliat. mau ngeliat nggak? Jadi kita undang Sarah Wijayanto jadi diundang ya, kalau nggak Sumpah. Teresa mau nggak sih? Waktu itu pernah aku sama jurnalisa disuruh coba merem. Wah
Jangan dibuka nih mata batin gue. Enggak ternyata. Tapi Apa? cuman kayak Dirasain. Kerasa apa? ngeliat Ngeliat. Iya, tapi merem terus kayak dikasih bayangan begini, bayangan visual gitu. Tapi kita mesti merem. Jadi ya jatuhnya sama mirip kayak mimpi ya kan? Tapi kan sadar itu kakak tidur. Iya sih. Mau dong. Ih, tapi Teresa, mau dong, Bener-bener. undang dong Teresa. Gitu. Oh ya udah sih. Kalau misalnya aku nggak ada sih, ada cuman kayak ya udah gitu. Ya nggak gimana, cuman kayak dengar suara gitu doang sih. Tapi kalau misalnya mau denger pengalaman aku di video selanjutnya sama jurnal Risa. Canda. Enggak. Pokoknya dulu masih kecil juga, habis itu tidur. Pokoknya di kamar tuh aku tidurnya dekat jendela, jadi kayak pas banget sebelah aku jendela. Aku di sini. Pokoknya tiba-tiba malam kebangun ada tangan aja di atas tuh gitu. Tangannya doang, cuman kayak ya udah cuma ngeliat tangan doang. itu benar-benar ngeliat berarti. Lihat, iya itu ngeliat kok. Aku sadar kalau misalnya aku bangun. Wow. Habis itu kayak ya udah kayak takut berdoa tutup ketiduran bangun sakit aja. Demam. Iya, dan pokoknya bangun nggak enak badan. Itu kamu masih kecil. Iya, masih SD. Kalau anak kecil tuh kayaknya emang lebih peka ya nggak sih? Soalnya ponakan aku juga ada yang kayak gitu tuh. Ngeliat setan habis itu sakit nggak? Sakit, habis Iya, itu kayak iya. habis nangis. Gitu. Oh tapi aku pernah juga sih yang nggak mimpi. Tapi itu lebih kayak ngedengar suara. Oh. Jadi aku lagi di kamar gitu, di atap, nggak di atapnya, di lantai. Jadi gue udah di bawah, di lantai 2 itu kayak bunyi ketok. Padahal nggak ada siapa-siapa di kelas. Tuh ngapain ya orang bolak-balik gitu kan? Ternyata nggak ada siapa-siapa. Pas besokannya gue tanya siapa sih semalam? Kok udah jam berapa udah malam gitu? Gue kan kadang tidur sampai malam banget, belum tidur. Terus pas nanya nggak ada siapa-siapa di atas dan berarti. Kena loh. Tapi untungnya gue positive thinking ya waktu itu. Tapi bukan positive vibes kan? Jangan. Positive covid, coy. Positif, coy, jangan dong itu. Enggak, untungnya juga aku nggak kepo. Kalau kepo aku naik ke atas. Ngeliat say. Ciluk bade tuh. Papale. Jadi Ya oke, udah. jadi gitu deh pokoknya. Kayak kita kayak dari tadi ngomongnya pengen deep talk kan, cuma kayak nggak jadi deep talk deh. Kenapa kita ngomongnya kemana-mana kalau Melantur, ya. Mungkin karena ada kamera juga ya, kalau misalnya deep talk dengan ada kamera deh. Kayaknya kita nggak bisa detox depan Kamera kamera gini, gini. nggak, kamera gini. Cuman ya itu sih tadi mudah-mudahan Obrolan kita. obrolan mudah-mudahan obrolan kita nggak tahu sih ada manfaatnya apa nggak, tapi kali aja bisa ngobatin kangen teman-teman yang kangen sama kita berdua. Kita juga kangen banget sama kalian semuanya, rame-ramean di komen ya kan. So makasih buat kalian yang udah nonton konten kita. Jangan lupa komen di bawah yang seru ya. Terus jangan lupa like video ini, jangan lupa juga subscribe karena subscribe itu gratis.